Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anissa Nuraini, saya mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oke, pada video kali ini saya akan membahas salah satu teori penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar kognitif. Pernahkah kalian berpikir, kenapa kita bisa mengingat pelajaran lebih lama kalau kita memahaminya, bukan hanya menghafal? Nah, jawabannya ada pada teori belajar kognitif. Teori ini menjelaskan bagaimana pikiran, memori, dan pemahaman berperan penting dalam proses belajar manusia. Yuk kita pelajari bersama bagaimana sebenarnya otak kita bekerja saat belajar. Oke, jadi sebelum teori kognitif ini muncul, dunia pendidikan itu didominasi oleh teori belajar behavioristik. Teori ini menganggap bahwa belajar terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon. Misalnya, siswa itu diberi latihan berulang-ulang, lalu mereka terbiasa dan bisa menjawabnya dengan benar. Namun, banyak ilmuwan kemudian menyadari bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang bereaksi secara otomatis. Kita memiliki pikiran, memori, dan kemampuan untuk menganalisis. Dari sinilah muncul teori baru, yaitu teori belajar kognitif, yang menekankan bahwa proses belajar adalah proses internal di dalam otak, bukan hanya hasil dari pengulangan atau hukuman dan penghargaan. Jadi ketika kalian belajar, otak kalian itu tidak hanya menerima informasi saja, tapi juga mengolah, menghubungkan, dan menafsirkan maknanya. Belajar itu berarti memahami, bukan hanya cuma menghafal saja. Dalam teori belajar kognitif, itu terdapat tokoh-tokoh penting di dalamnya. Yang pertama ada Jean Piaget, yaitu seorang psikolog dari Swiss. Nah, Piaget ini percaya bahwa anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Menurutnya, anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif. Piaget membagi tahapan itu menjadi 4. Yang pertama, sensori motor, yaitu anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Yang kedua, praoperasional, yaitu anak mulai menggunakan simbol seperti kata dan gambar. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu anak mulai berpikir logis tapi masih terbatas pada hal-hal nyata. Yang keempat, operasional formal, yaitu anak sudah mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara logis. Dalam pendidikan, pandangan Piaget mendorong guru untuk menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Tokoh yang kedua adalah Jerome Bruner, seorang psikolog berasal dari Amerika Serikat. Bruner ini berpendapat bahwa belajar adalah sebuah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Ia memperkenalkan 3 mode representasi atau cara berpikir. Yang pertama, ada enaktif, yaitu belajar melalui tindakan langsung. Yang kedua, ikonik, yaitu belajar melalui gambar atau visualisasi. Yang ketiga, simbolik, yaitu belajar melalui bahasa dan simbol. Bruner juga terkenal dengan konsep discovery learning, yaitu belajar melalui penemuan. Dalam pendekatan ini, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi fasilitator yang membantu siswa menemukan konsep melalui eksplorasi dan diskusi. Tokoh berikutnya adalah David Ausubel. David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Menurut Ausubel, belajar akan lebih efektif jika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ia menolak belajar dengan hafalan semata atau rote learning. Ausubel memperkenalkan konsep advanced organizer, yaitu pengantar atau peta konsep yang diberikan di awal pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi baru. Dari ketiga tokoh tadi, kita bisa memahami bahwa teori belajar itu memiliki beberapa ciri utama. Belajar adalah proses berpikir aktif, bukan menerima pasif. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh siswa, bukan ditransfer begitu saja dari guru. Yang ketiga, pengalaman sebelumnya penting karena membantu memahami materi baru. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Teori belajar juga memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, ada belajar adalah proses mental aktif. Seseorang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menafsirkan dan mengorganisasikannya. Yang kedua, pengetahuan dibangun secara bertahap. Belajar berarti membentuk struktur kognitif baru atau memodifikasi yang sudah ada. Yang ketiga, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
Yang keempat, perhatian dan motivasi mempengaruhi hasil belajar. Dalam prakteknya, teori kognitif dapat diterapkan dalam berbagai cara. Yang pertama, dengan mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal siswa. Misalnya, sebelum belajar mengenai ekosistem, guru itu akan mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada menggunakan peta konsep atau mind map. Alat ini membantu siswa mengorganisasi informasi dan memahami hubungan antar konsep. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ini mendorong siswa berpikir kritis dan menemukan solusi berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga siswa dapat merevisi pemahamannya dan memperbaiki kesalahan konsep. Jadi, teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya soal menghafal tetapi memahami. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi. Dengan memahami cara kerja otak dan proses berpikir, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, dan menyenangkan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami pembelajaran yang membuat kalian benar-benar paham, bukan hanya sekedar mengingat?